Puji Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Amin. Kita bersyukur ada di hari yang ketiga di tahun yang baru 2021. Doa saya untuk kita semuanya tetap sehat. Selamat tahun baru bagi kita yang baru pertama kali hadir hari ini. Tetaplah percaya kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari siapkan diri kita sepanjang tahun ini untuk terus menjaga hidup kita dengan baik. Tetap ikuti protokol kesehatan karena pandemi virus corona belum selesai. Bapak Ibu yang harus menjaga kesehatan masing-masing, ya. Pemerintah tidak bisa menjaga kita. Pemerintah hanya bisa membantu supaya kita sehat, ya. Makanya akan ada distribusi vaksin. Tapi vaksin itu akan sampai ke tangan Bapak Ibu, saya nggak tahu. Dengar-dengar 3,5 tahun gitu. Seluruh Indonesia itu divaksin karena jumlah kita masyarakat kan 200 sekian juta. Nah, karena itu tetap harus sabar, tetap semangat menjalani hidup ini, ya. Tetap setia di dalam Tuhan, dan jangan lupa selalu beribadah, selalu berdoa, karena itu kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Mari kita bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk menikmati ibadah 1 jam ke depan bersama dengan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati, kita siapkan diri kita untuk ditaburi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami. Terima kasih untuk gereja kami. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami. Selalu ada alasan untuk kami bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami akan mengawali ibadah di tahun yang baru di minggu pertama bulan Januari tahun 2021. Tuhan, kami rindukan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindukan setiap kami anak-anak-Mu boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami hadirat-Mu yang mengubahkan, yang menguatkan kami semua. Karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dalam ibadah di awal tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai dan urapi setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini. Pertolongan dalam ibadah pagi hari ini, ibadah di minggu pertama bulan Januari tahun 2021. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Allah yang akan menuntun dan menyertai kita di sepanjang tahun ini. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Sekali lagi kita akan berdoa mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam penyembahan dan pujian. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap Tuhan memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau fokus menghadap, memandang Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga kami akan mengakhirinya. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, mencurahkan roh di dalam setiap kehidupan kami. Berkati ibadah kami, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang di dalam menolong, dan telinganya pun tidak pernah kurang tajam untuk mendengarkan setiap
seruan kita, doa, pergumulan kita, maka yakin dan teguhkanlah setiap iman kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang
Kami mau lebih dalam lagi memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, bahkan bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita akan bersuka cita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Jemaat saja segala puji syukur. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Ku diberi kuasa oleh darah Yesus. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa
memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari buka setiap hati kita, karena firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah penolong di dalam hidup kita. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Kita tidak bisa menjauhi roh Tuhan, tapi kita semakin mendekat, melekat hanya kepada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian-Mu tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga.
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau memikirkan kami sedemikian rupa. Tidak hanya hidup di tengah-tengah dunia dengan segala problematika yang harus kami hadapi, tetapi Engkau pun berkenan menyediakan surga yang mulia bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kiranya kami terus bernaung dalam kasih setia Tuhan, selalu berlindung dalam Engkau, bahkan selalu menaruh harap dan percaya kepadamu, dan tetap berdiri teguh dalam iman kami sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian yang memberkati kami, meneguhkan iman kami. Sekarang kami memberi diri untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sederhana penuh dengan segala keterbatasan ini, supaya firman Tuhan tersampaikan dengan baik dan benar, menjadi bekal kami di awal tahun ini, yang kami pegang untuk sepanjang perjalanan tahun kami di tahun 2021. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, berbicaralah kepada kami semua, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, shalom. Selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru hari ini ketemu dengan saya gitu ya. Baru hari ini bisa ke gereja karena ada kegiatan di luar kota. Selamat tahun baru, mungkin ada saudara-saudara kita yang baru hadir, saudara-saudara kita seiman di tengah-tengah kita, selamat datang. Selamat beribadah di Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah. Kiranya kehadiran kita boleh diberkati dan disertai Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir tahun tanggal 31 Desember kita mencanangkan tema Standing Firm in God. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang pertama, berdiri kokoh di dalam Tuhan. Ya. Sudah dikupas oleh hamba-hamba Tuhan. Dengan harapan di sepanjang tahun 2021, Bapak Ibu akan berdiri kokoh seperti mercusuar yang ada di laut. Diterpa ombak sedemikian rupa. Kalau kapal tenggelam, tapi mercusuar tidak. Berdiri kokoh tetap menyinarkan, ya, sinarnya yang terang. Bahkan kapal-kapal boleh dituntun untuk menuju ke pelabuhan. Tidak goyah oleh badai laut yang ganas karena dibangun dengan kokoh mercusuar itu. Ya, kiranya sepanjang tahun yang akan datang seluruh jemaat mengalami itu. Kita tidak tahu sepanjang tahun depan masalah apa yang kita hadapi. Apakah masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah studi, pelayanan. Tapi kalau kita punya fondasi yang kuat seperti mercusuar itu, maka masalah itu lewat, bisa kita hadapi. Amin. Karena bersama dengan Tuhan yang menyertai kita. Kekuatan kita, standing firm kita, keteguhan kita
Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter, bukan karena Bapak Ibu punya pengalaman. Perhatikan, in God, in the Lord, di dalam Tuhan. Tidak bisa dipisahkan itu. Karena itu hiduplah dekat kepada Tuhan supaya kita kuat di sepanjang tahun 2021. Puji Tuhan, saya ingin menyampaikan satu bagian subtema untuk pagi hari ini. Firman Tuhan berkata kepada kita, ini aku, jangan takut. Mari kita membaca Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Puji Tuhan, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ada dua istilah dalam Alkitab kita yang ingin menggambarkan tentang ketakutan. Ya. Ada dua istilah dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Dalam Alkitab Perjanjian Baru atau PB dipakai kata phobos untuk ketakutan. Kemudian di dalam bahasa Ibrani, dalam Perjanjian Lama, kata khawatir itu dengan istilah Ibrani yaitu yirah. Phobos itu PB, yirah itu PL. Artinya sama. Takut. Takut apa, Pak? Takut sakit. Takut salah. Takut gagal. Takut gak dapat jodoh. Takut mati. Ini yang paling terakhir ini seringkali menghanyuti banyak orang. Akibat virus corona ini banyak orang takut mati, sehingga takut keluar rumah, terus di lingkungan steril, supaya tidak terkena virus penyakit. Tidak salah. Ya. Setiap manusia ketika lahir di dalam dirinya melekat dengan hal ini, ketakutan, kekhawatiran. Itu hal-hal yang tertulis di dalam Alkitab ini yang ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, jangan khawatir kalau kita itu takut. Jangan susah kalau kita punya ketakutan. Karena setiap orang punya ketakutan. Tinggal kadar ketakutan kita ini beda-beda. Ada yang lihat keluar malam dari kamar mandi di kegelapan takut. Ada yang ketakutannya besar, kematian tadi. Ada ketakutannya gagal, ini nanti kalau saya tidak berhasil bagaimana ini.
Aku nanti kalau nggak dapat pasangan hidup bagaimana ini? Itu kekhawatiran, ketakutan yang dialami oleh banyak orang. Salah nggak? Enggak. Karena yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah sikap Bapak Ibu dalam menghadapi itu. Ketakutannya. Malah bahaya kalau kita tidak takut. Bonek gitu ya. Bondo nekat, tidak takut. Itu melekat di dalam diri manusia sejak kita kecil. Sejak lahir. Bahkan tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab kita itu juga mengalami itu, ya. Meskipun pembahasannya secara variatif, tidak selalu berkata jangan takut, jangan khawatir, tapi juga dipakai kata teguhkanlah hatimu. Itu paralel dalam pemaknaan sama untuk Alkitab kita. Nah, dalam Alkitab kita tokoh-tokoh besar mengalami itu. Jangan dikira Abraham yang dikatakan bapak orang beriman itu nggak punya ketakutan. Ketika dia dipanggil dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, itu dia blank. Nggak ngerti apa-apa, cuma nurut Tuhan aja. Aku menyertai engkau. Apakah dia yang dipanggil dari tanah, tanah kelahirannya, ke tanah perjanjian itu nggak ngalami persoalan? Banyak, saudara. Abraham itu di negaranya orang kaya raya, bangsawan. Tapi di perjalanan dia pernah kelaparan, dia pernah kekurangan, sampai mau menjual istrinya loh. Bapak Ibu kan tidak pernah menjual istrinya, karena kelaparan. Abraham mengalami itu. Orang beriman, bapak orang beriman lagi. Jadi ketakutan, kekhawatiran kita belum sebanding dengan apa yang dialami oleh bapak orang beriman. Siapa lagi? Musa. Musa tokoh hebat di Israel. Ketika dia disuruh Tuhan bawa itu bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Apakah Musa berani? Takut dia. Tuhan, nanti aku ngomongnya bagaimana? Tuhan, nanti kalau aku berhadapan dengan Firaun bagaimana? Tuhan berkata itu loh, kakakmu Harun akan menyertai kamu. Karena Musa ini tidak pintar ngomong sebetulnya. Tidak fasih lidah, yang pintar ngomong itu kakaknya. Harun menyertai Musa selalu. Kemudian dibekali oleh Tuhan. Kalau Tuhan nanti terjadi apa-apa, ini loh tongkat. Karena itu tongkat Musa, itu selalu di banyak peristiwa membelah air laut, menyatakan banyak mujizat dengan tongkat itu. Tuhan menguatkan, jangan takut. Siapa lagi? Yosua. Ketika Yosua diberikan mandat bawa itu bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tinggal sedikit lagi, tapi Musa tidak bisa masuk ke sana, kemudian dia mati. Yosua gentar, saudara. Waduh, aku ini tangan kanannya Musa. Aku tahu bangsa yang tak pimpin ini tegar tengkuk, susah nanti saya. Allah dalam Yosua pasal 1 dan seterusnya, saudara akan cek di sana. Tuhan berulang kali ngomong sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut. Siapa lagi, saudara? Banyak lagi tokoh Alkitab, meskipun pembahasannya tidak selalu jangan takut. Nehemia, Rasul Petrus, Rasul Paulus sekalipun mengalami itu. Jadi kalau hari-hari ini takut Tuhan, tahun 2021 akan terjadi apa? I don't know. Aku nggak tahu. Aku hanya ingin berdiri teguh di hadapan Tuhan. Aku percaya kata-kata Tuhan hari ini. Aku ini jangan takut. Aku ini jangan takut. Kembali kepada teks yang kita baca pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah seringkali membaca bagian ini. Bagaimana murid-murid Tuhan setelah mereka melayani Tuhan akan beristirahat, istilahnya sederhana begitu, ya. Mereka menyeberang ke Danau Genesaret. Di tengah perjalanan ada gelombang badai yang dahsyat yang dikatakan angin sakal itu. Mereka bukan orang sembarangan, ya. Mereka baru saja, kalau kita membaca pasal 1 sampai 21, murid-murid ini baru saja bersama Yesus membuat mujizat.
Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Itu peristiwa yang baru saja belum berhari-hari, berjam-jam mungkin, baru beberapa jam, karena sore itu mereka harus kembali menyeberang. Yesus naik ke atas bukit setelah untuk berdoa, murid-muridnya mendahului ke seberang. Mujizat itu masih termemori dengan kuat dalam diri murid-murid. Pasti mereka berpikir, hebat Yesus ya, 5 roti loh, 2 ikan loh, masa 5.000 orang cukup segini. Itu pengalaman yang akan membekas. Seperti Bapak Ibu melihat, kajian luar biasa ya, ada orang kakinya buntung kemudian sembuh, orang lumpuh berjalan. Seperti kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu ada Pastor Andy Simon itu yang dipakai Tuhan luar biasa, yang ke jalan-jalan tumpang tangan, orang semua ditumpangi tangan sembuh. Pasti orang bertanya, bener enggak itu? Ada jemaat bertanya, bener enggak Pak? Saya percaya bener aja. Kalau dia enggak bener, nanti urusannya dengan Tuhan. Kalau caranya enggak benar, buktinya orang diberkati. Ibadahnya di mana? Di Banjarmasin atau di Samarinda yo. Penuh dengan orang di jalan-jalan, Saudara. Luar biasa. Tapi beberapa hari ini saya sudah tidak dapat notifikasi, apakah dilarang saya enggak tahu. Tetapi seperti itu, orang yang mengalami pasti akan terkesima kagum. Dan murid-murid juga baru mengalami itu dengan Tuhan. Tetapi selang beberapa waktu kemudian, mereka menyeberang laut itu. Di tengah jalan, dihantam oleh ombak yang dahsyat. Nah, saudara bisa renungkan kira-kira mereka berteriak-teriak minta tolong Tuhan atau enggak. Mereka sedang menghadapi pergumulan yang berat. Taruhannya nyawa. Dan yang perlu kita ingat, murid-murid Yesus itu nelayan loh. Punya pengalaman. Mereka bukan guru atau buruh apa. Ini nelayan yang sudah pengalaman dengan laut kecil itu. Itu kalau istilahnya sekarang. Mereka itu orang-orang yang sudah ngerti seluk-beluk persoalan pernelayanan di Danau Genesaret. Bahkan rumah mereka di sekitar itu kok. Jadi kita melihat di situ pengalamannya jadi nol. Kesigapannya, kepandaiannya sebagai nelayan menjadi nol ketika diserang oleh badai angin sakal. Kadang-kadang dalam hidup ini kan begitu kan. Bapak Ibu dengan hadirnya virus corona di Indonesia ini kadang kaget. Tuhan, ini apa nih? Suatu hari saya WA teman saya, seorang pengusaha gitu ya. Bagaimana kabarnya Pak? Biasanya dia antusias karena dia juga pelayan Tuhan. Apa jawaban dia ke saya? Ini di awal-awal corona, mungkin bulan Maret atau April. Jawabannya, saya ini sedang merenung Pak Gun. Kenapa ini corona kok sampai begini ya? Meluluh lantakkan ini. Dia pengusaha besar di Jakarta. Dia sendiri yang punya pengalaman segudang dalam pekerjaan. Bisa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sama kan? Nelayan ini ahlinya bagian perlautan. Tapi kadang-kadang ada persoalan hidup yang tidak disangka-sangka itu terjadi. Oleh karena itu, hal yang kita bisa belajar, saya akan secara cepat saudara karena waktu. Next. Macet. Yang pertama Bapak Ibu kita belajar bahwa badai kehidupan itu datang di saat yang tidak kita duga. Masalah itu datang kadang di tempat yang tidak kita duga loh. Tidak ada permisi Pak Kardi, saya mau datang dengan masalah. Seperti kalau Tuhan mau datang yang kedua kali digambarkan pencuri. Pencuri tidak pernah ngomong. Pak Edi nanti malam jaga-jaga ya jam 12 aku datang ke rumahmu. Ini bukan pencuri nih, orang mau berutang. Sekarang nggak ada pencuri, nggak ada masalah yang kulanun dulu. Permisi
misi aku datang. Tapi badai itu secepat kilat terjadi. Dan memang Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya angin sakal itu kadang tidak pernah diduga. Karena Danau Genesaret itu kalau kita lihat di peta ya, di map itu dikelilingi oleh perbukitan. Kadang-kadang ada angin yang tiba-tiba muncul. Cuman persoalannya mereka kan nelayan berpengalaman. Dan tidak menyangka juga akan ada persoalan seperti itu. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, pengusaha bisa gampang. Dokter pun gampang kok. Coba kalau dokter kita itu semua pengalaman penyakit bisa diatasi, tidak akan ada ratusan tenaga medis yang dipanggil oleh Tuhan. Karena bisa mengatasi virus ini. Ternyata kan enggak. Jadi kadang-kadang badai kehidupan itu Tuhan izinkan datang di saat yang tidak kita duga. Dan itu yang kemudian membuat orang, bagaimana ini Tuhan? Apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah situasi hidup yang seperti ini? Itu kalau orang tidak menyiapkan diri dengan baik, wah pasti tidak akan siap. Ya pasti dia akan segera mengakhiri hidupnya karena tidak mampu menghadapi situasi yang begitu berat. Tetapi mari kita renungkan perikop yang baru saja kita baca. Yesus memang naik ke atas bukit untuk berdoa. Tetapi apakah dia tidak lihat muridnya itu sedang berjuang di tengah-tengah perahu yang terombang-ambing? Saudara, kalau kita mengalami kondisi seperti itu, saudara pasti akan, waduh perasaannya bagaimana? Saya pernah mengalami tapi tidak di perahu, di kapal lawit. Waktu perjalanan pelayanan dari Semarang ke Pontianak itu diguncang malam tahun baru itu. Saya dengan rombongan misi. Itu saja ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rombongan saya mabuk berat padahal di kapal lawit. Kita kelas 1 loh saudara. Itu aja kayak gitu. Apalagi ini perahu. Saya di teman-teman Abdiel, dosen dan mahasiswa pernah pergi ke pantai di Jepara ini apa namanya? Nah, Anda tahu apa namanya ya? Itu saudara pernah dihantam ombak. Videonya ada di kampus Abdiel. Itu mahasiswa dan dosen teriak-teriak loh saudara. Bagaimana digoncang itu rasanya hidup dan mati itu. Masalah kita belum sampai hidup dan mati. Tuhan tahu itu. Ya. Ayat yang ke-26 dan 27, saya baca dari ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dipakai kata pass by. Pass by itu lewat. Jadi Yesus Tuhan itu berulang kali memakai Alkitab kita memakai kata pass by ini. Untuk menggambarkan kehadiran Tuhan. Ketika Musa sedang menghadapi pergumulan memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk ke tanah Kanaan, Tuhan hadir dalam tiang awan dan tiang api. Itu dalam salah satu kalimatnya dipakai kata pass by. Kemudian ketika Elia sedang stres, dikejar-kejar oleh Tante Isabel, mau dibunuh itu, Alkitab juga menggambarkan Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi basah. Pass by. Termasuk ketika murid-murid sedang bergumul dengan ombak yang dahsyat. Yesus hadir di situ. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kita sendiri yang merasa sendiri. Tetapi kalau kita merasa Tuhan itu hadir, kemarin Natal kita sudah diingatkan tentang Allah yang omnipresent, Allah hadir, Allah Immanuel yang telah turun dalam dunia menjadi sama dengan manusia,
firman itu telah menjadi sama dengan manusia dan apa? Diam dalam kehidupan kita. Ada di dalam diri kita. Sang firman itu, Bapak Ibu yang dengar firmannya tiap minggu, tiap saat, itu Tuhan ada di sana, hadir di situ. Jadi kalau kamu susah, kita sedang susah, kita sedang tidak berdaya hari-hari ini, ingat, Yesus lewat. Dia ada di dalam kehidupanmu, seberat apapun persoalan yang hari-hari ini sedang kau hadapi. Seperti Yesus menyertai Musa. Yesus yang sama juga sedang menyertai kita. Amin. Yesus yang sama beserta dengan kita. Tidak berubah kuasanya, tidak berubah penyertaannya di dalam kehidupan kita. Manusia yang sering berubah, dunia yang sering berubah, anginnya berbeda memang dengan angin yang dialami murid-murid. Tetapi sang firman itu, Allah Immanuel itu, Tuhan yang sama dengan yang hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena itu tetap fokus kepada Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Jangan alihkan perhatianmu dari Tuhan. Seberat apapun yang akan kita hadapi di tahun ini, terus pandang saja kepada Yesus. Dia yang penuh cinta. Pandang terus kepada Yesus. Tadi saya lupa mengungkapkan di awal. Bapak Ibu, kata yirah itu artinya tadi takut sakit, takut mati, takut salah, dan takut-takut yang lain. Tetapi kata yirah yang sama itu dipakai untuk mengungkapkan takut akan Tuhan. Nanti bisa dicek di Alkitab. Jadi kata yirah ini punya dua makna. Yang manusia takut dengan ketakutan dunia ini, tetapi pada saat yang sama manusia bisa membelokkan ketakutannya tadi kepada Tuhan, menjadi takut akan Tuhan. Karena itu ketika kita takut menjalani kehidupan ini, tetap fokus kepada Tuhan, arahkan ke sana. Daripada mandang virus corona yang gak selesai-selesai, pandang saja kepada Tuhan. Amin. Gak selesai-selesai. Sampai tadi malamnya banyak saya ini orang kirim tentang COVID terus gak selesai-selesai. Hidup harus tetap berlangsung. Amin. Kerja harus tetap kerja. Besok Senin sudah mulai kerja, anak-anak kita sekolah, anak-anak kita kuliah, pelayanan juga harus tetap berjalan. Karena itu kita fokus kepada Dia saja. Fokus kepada Tuhan saja yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Jangan fokus kepada masalah yang tidak kunjung selesai. Karena kita tidak tahu bagaimana mengatasinya dengan pengalaman kita sendiri. Tetapi kita punya Tuhan. Dari pengalaman teman-teman kita, teman-teman saya, saudara, bukan teman-teman yang mengalami COVID gitu ya. Bagaimana mereka menjaga hatinya tetap fokus kepada Tuhan ya. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan kan tidak kebal COVID, saudara ya. Saya ikut beberapa grup yang minggu lalu sudah saya ceritakan juga, ini ada di grup Breakfast with King yang dikomandani oleh teman-teman dari JKIHTE gitu. Itu ada teman ibu-ibu pendeta yang kena COVID, saudara. Ketika dia sedang mengalami masa perawatan, terus share itu ke teman-teman di grup itu. Minta dukungan doa, minta terus dia ceritakan apa-apa yang harus dia lakukan. Tidak fokus kepada masalah itu. Kalau lihat fotonya mesaknya loh, saudara. Itu dipasang oksigen seperti itu dengan alat seperti itu. Difoto, digambarkan itu. Tapi tetap yang keluar kata-kata iman. Yang keluar kata-kata penguatan, yang keluar kata-kata enggak mudah menyerah, yang keluar kata-kata saya pasti sehat, saya pasti sembuh. Loh, itu menolong loh. Akhirnya bisa melewati masa inkubasi virus itu sehingga setelah 7 hari lewat. Padahal ketika cerita itu nafasnya sedang tersengal-sengal, saudara. Katanya yang mengalami itu dari kesaksian mereka. Ketika orang terserang COVID itu pertama diserang sesak nafas tuh. Berat itu. Karena itu saudara-saudara yang punya gangguan napas atau paru-parunya tidak sehat, hati-hatilah itu ya. Supaya kita selalu sehat
untuk menangkal itu. Tapi yang pasti itu ibu tadi atau teman saya pendeta yang ada di Karanganyar menyemangati dirinya. Terus fokus kepada Tuhan, terus fokus kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melewati itu. Untuk sesaat memang masalah kita hadapi. Bapak Ibu harus menghadapi masalah pekerjaan. Anak-anak kita juga harus kuliah, sekolah dengan seperti itu. Pelayanan juga menghadapi tantangannya tersendiri. Tapi satu hal yang pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Tetap fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita takut dan khawatir, Tuhan sedang mengulurkan tangannya dan berkata, ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut. Apapun yang hari ini kita khawatirkan, takutkan, yakinlah Tuhan bersama dengan kita. Selamat berjuang di tahun 2021. God bless you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. El Shaddai, Allah Maha Besar, tak usah ku takut karena Tuhan menjaga kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Tak usah ku cemas, yang memberatkan kaum pria saja nyanyikan pujian ini. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Mari kaum wanita berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan daripada Tuhan. Hadir di dalam hidupmu. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkati kaum wanita. Tak usah ku takut. Sementara kaum pria akan berdoa kepada Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah diri kami. Kami menyerahkan ketakutan kami akan masa depan. Ketakutan kami akan pekerjaan kami. Ketakutan kami akan keluarga kami. Ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Engkau omnipresent, selalu hadir dalam setiap pergumulan umat-Mu. Ajar kami percaya, ajar kami terus berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin Tuhan, Engkau besar, Engkau besar Tuhan. El Shaddai, mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
curahkan atas kami. Hanya melimpah berkatnya melimpah, berkatnya melimpah syada, berkatnya melimpah, berkatnya beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita akan menaruh tangan kanan kita di dada. Kita menyerahkan sepanjang tahun 2021 ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semua, mari kita serahkan kepada Tuhan di tahun ini. Bapak, Engkau melihat setiap kami, Engkau menyelidik setiap kami. Apa yang menjadi ketakutan kami hari-hari ini, apa yang menjadi kekhawatiran kami, Tuhan, Engkau lawat setiap kami. Engkau tahu isi hati setiap anak-anak-Mu. Biar hari ini mereka berserah ke dalam tangan-Mu, sebab di telapak tangan-Mu Tuhan hidup kami. Dalam naungan kasih-Mu kami, dan kami adalah biji mata-Mu. Kami percaya seperti Engkau pagi ini berkata, ini aku, jangan takut. Engkau sedang menuntun kami, Engkau sedang mendampingi kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara. Bahkan kami akan menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Apapun persoalan pergumulan bisa kami lewati bersama dengan Tuhan. Bahkan Engkau memelihara kami, menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Sekali lagi mulai besok hidup kita normal kembali Bapak Ibu ya. Yang sudah berlibur Natal, ya kalau memang liburannya masih panjang silakan dinikmati. Tapi kalau enggak, besok sudah mulai kerja. Yang akan keluar kota, yang di dalam kota, anak-anak kita yang akan UAS, para mahasiswa, anak-anak yang SD sampai SMP, SMU ya masih belajar online setahu saya. Karena Bapak Gubernur kita masih belum memperbolehkan. Mari kita nikmati hari-hari ini dengan kekuatan daripada Tuhan, karena dengan tetap teguh di dalam Tuhan, tetap bersatu, keluarga kita yang utuh, dan bersuka cita di dalam Tuhan, iman kita makin kuat, dan imun kita juga makin kuat, sehingga kita sehat dimanapun berada. Puji Tuhan, pelayanan gereja selama sepekan akan berjalan seperti biasa. Minggu depan ibadah seperti biasa, jam pagi jam 7 dan jam 9 pagi. Bapak Warsito dan Saudari Yurmeni akan menyampaikan firman Tuhan. Kita sudah jalan ibadah selama setengah tahun jam 7 dan jam 9. Siapa yang menikmati jam ini atau ingin kembali seperti dulu jam 7, jam 5? Yang jam 7 dan jam 9, saya mau tanya dulu. Yang suka ibadah jam 7 dan jam 9? Yang tinggi dong angkat tangannya. Terima kasih, turunkan 50% sendiri. Tadi pagi juga 50% sendiri. Yang suka ibadah pagi terus pulang, nanti sore datang lagi jam 5. Oh enggak ada. Berarti suka yang ini ya. Berarti kita tetapkan dulu sementara di tahun 2021 jam ini ya. Terima kasih juga pelayan-pelayan Tuhan yang dengan setia melayani di 2 kali kebaktian. Sungguh saya secara pribadi bersama dengan majelis sangat terbantu untuk pelayanan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tuhan Yesus yang akan memberkati dan meningkatkan pelayanan kita selama sepekan. Kegiatan gereja selama sepekan tetap akan berlangsung seperti biasa karena masih masa pandemi, akan dilakukan dalam 2 platform.
ada ibadah dengan beberapa teman di gereja dan juga akan ditayangkan secara online, bisa lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah. Doakan supaya semuanya bisa lancar dengan baik. Karena itu saya selalu menghimbau Bapak Ibu jangan gunakan HP kita hanya untuk main TikTok dan main game. Kaum wanita setiap Rabu bergabunglah dengan ibadah online wanita. Pria setiap Senin pertama dan ketiga bergabunglah dengan PPK. Ada transformasi doa, ada kelompok persekutuan keluarga yang juga ditayangkan secara online ya. Gunanya HP kan begitu supaya kita makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kekuatan kita hanya itu. Kegiatan selama sepekan, besok Senin ada PPK. Bapak Ibu saya undang untuk ikut PPK di awal tahun Senin yang pertama. Ya silakan ya. Masih cukup di sana 10 sampai 12 orang ya. Ada menu spesial yang disediakan oleh Mbak Ru untuk mengawali tahun kaum pria. Yaitu ada lele bakar dan patin bakar yang saya panen dari rumah saya. Gitu ya. Sudah dibawa sama Pak Didi khusus kaum pria, namanya aja lele ya. Lele itu pria, jadi akan memenuhi untuk menu awal tahun kaum pria besok ya. Jadi jangan tidak datang kaum pria ya. Pak Bejo datang ya Pak Bejo? Sudah disiapkan lele bakar Pak Bejo, harus datang Pak Bejo. Pak Firman, Pak Mudi yang lain ya. Oke, besok Rabu ada PWK Lydia juga disiarkan secara online dan onsite ya. Lansia libur, transformasi doa setiap Kamis akan ada setiap jam 6:30 malam, kemudian persekutuan keluarga pada hari Jumat. Untuk hari Jumat khusus KPK Yerusalem akan menjadi tuan rumah. Jadi bergilir dari Yerusalem, Berea, Kapas, Pandi, tiap Jumat akan begitu ya. Jadi maksudnya tuan rumah gimana Pak? Diharapkan yang datang di gereja itu anggota KPK itu untuk hilangkan rasa kangen kita, kan pengennya ketemu terus tiap Jumat itu. Nah sementara masih pandemi ketemunya di gereja dulu untuk setiap bulan sekali. Ya kemudian doa puasa pemuda remaja dan anak-anak akan disiarkan juga secara online. Kepada guru sekolah minggu besok minggu akan ada pembinaan guru sekolah minggu. Bisa hadir jam 8 pagi di kantor gereja untuk kita menyemangati anak-anak kita melayani, guru-guru sekolah minggu melayani di tahun 2021. Kemudian setiap pagi, doa pagi akan disiarkan melalui Radio Sukacita, sementara belum berubah. Kalau nanti ada perubahan pasti akan disiarkan, ada di gereja dan di rumah masing-masing. Tapi sementara masih belum, jadi ikutilah doa pagi melalui Radio Sukacita ya. Ada 10 sampai 15 orang naik turun yang ikut ya. Sementara radio itu masih jadi platform yang kita pakai. Beberapa anggota jemaat dari gereja lain bisa bergabung karena radio tidak mungkin kan datang ke doa pagi kita karena kondisi pandemi ini. Puji Tuhan. Pengumuman selanjutnya, selamat ulang tahun untuk Ibu Wakini, untuk Ibu Suminem, untuk Ibu Yovita. Ya mungkin saya nggak tahu kalau Ibu Wakinem, Ibu Suminem ikut YouTube channel atau enggak ya. Bu Yovita yang mungkin ikut, selamat ulang tahun dari kami seluruh jemaat. Pak Yusuf yang ada di belakang, selamat ulang tahun Pak Yusuf, God bless you. Ngong Dani yang mungkin nonton di Geraha Mukti lewat YouTube channel, selamat ulang tahun Ngong Dani, salam sehat selalu. Pak Jemi tadi sudah datang, sudah didoakan. Selamat ulang tahun, tetap semangat di masa pandemi ini meskipun ulang tahun kita tidak bisa dirayakan dan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Kemudian yang terakhir, majelis gereja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat yang telah mendukung pelayanan gereja dalam event Natal dan Tahun Baru. Terima kasih untuk persembahan Natalnya, terima kasih untuk persembahan ucapan syukur, terima kasih untuk persembahan janji iman untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Saya percaya jerih lelah pengorbanan Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia, Tuhan akan memberkati. Yang terakhir, bagi yang belum perjamuan suci, kalau mau dilayani perjamuan suci,
silahkan tinggal setelah ibadah. Kemudian yang belum dapat kalender gereja dan ayat emas tahun baru juga boleh minta kepada Bu Lili atau Cik Meli. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk lawatan-Mu di tengah-tengah kami dalam ibadah pagi dan yang kedua ini. Kami bersyukur, terima kasih untuk sidang jemaat-Mu yang boleh hadir menyambut tahun yang baru dengan datang ke rumah Tuhan. Maupun mereka yang sedang bergabung melalui siaran Facebook atau YouTube channel Gereja Isa Al-Masih. Biarlah berkat Tuhan menyertai mereka. Engkau tahu kerinduan mereka, Engkau tahu hati mereka yang terus hidup dekat kepada Tuhan dan melibatkan Engkau dalam seluruh aspek hidup mereka. Tuhan yang akan memberkati di sepanjang tahun ini. Terima kasih juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan, para WL, singer, worship leader, para pemain musik, juga petugas sound system multimedia. Engkau yang akan memberkati asar Tuhan, juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkat-Mu turun atas mereka, kiranya kesetiaan, pengorbanan kami terus ditingkatkan di tahun yang akan datang, sehingga kami boleh menjadi alat kemuliaan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang hari ini berulang tahun. Tuhan akan memberkati, baik Pak Jemi Hendiarto, baik Pak Yusuf Kurnianto, baik Pak Dani Rukmanto. Tuhan juga untuk Ibu Yovita, Ibu Wakini, Ibu Suminem, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan akan memberkati mereka. Terus kuatkan, teguhkan mereka di dalam mengikut Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pergumulan mereka, Tuhan yang akan hadir. Biarlah kehidupan mereka boleh menggenapi rencana-rencana Tuhan yang sudah Engkau rancang. Bahkan berkat Tuhan yang terbaik turun atas mereka. Berkat kesehatan, berkat di dalam pekerjaan, berkat di dalam rumah tangga. Kiranya damai sejahtera, kebahagiaan mengiringi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan pekerjaan kami selama sepekan. Kami menyerahkan pelayanan kami selama sepekan. Kami menyerahkan anak-anak kami yang studi selama sepekan. Bahkan kami yang mungkin akan mengadakan perjalanan yang jauh karena tugas dan pekerjaan. Engkau juga akan menyertai dan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kota Semarang, berkati bangsa kami Indonesia, supaya proses pendistribusian vaksin ini akan berjalan dengan lancar, sehingga masyarakat boleh sehat di tengah-tengah pandemi yang belum selesai ini, karena campur tangan Tuhan, sehingga melalui pemberian vaksin masyarakat tetap sehat dan bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan pulang, tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Berkatilah setiap kami. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan di awal tahun ini, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat. Dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.